Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Munifatul Zahra. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan dalam lingkup kebudayaan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya oleh Bapak Umar Yais, SPD, MPD. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan, baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antar manusia dengan lingkungan luarnya telah mengkisahkan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan sesuatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Karena pada dasarnya pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, kebudayaan diturunkan kepada generasi penerusnya lewat proses belajar tentang tata cara bertingkah laku, sehingga secara wujudnya substansi kebudayaan itu telah mendarah daging dalam kepribadian anggota-anggotanya. Ada 3 uraian yang akan dibahas tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama adalah kepribadian dalam proses kebudayaan, yang kedua penerusan kebudayaan, dan yang ketiga adalah transmisi kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan uraian pertama, yaitu kepribadian dalam proses kebudayaan. Fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian, manusia tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian-kepribadian. John Gillen dalam Tilaar 1999 menyatukan pandangan behaviorisme dan psikoanalisis mengenai perkembangan kepribadian manusia yang dapat kita baca dengan seksama. Maksud dari poin kedua adalah, jadi selain kebudayaan meletakkan kondisi, yang terakhir ini kebudayaan merupakan perangsang-perangsang untuk terbentuknya perilaku-perilaku tertentu. Maksud dari poin ketiga adalah setiap kebudayaan akan mendorong suatu bentuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam kebudayaan tersebut, dan sebaliknya memberikan hukuman terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan atau mengusik ketentraman hidup suatu masyarakat budaya tertentu. Pada dasarnya, pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan kepribadian tersebut sebagaimana dikutip Tilaar 1999 dapat dilukiskan dan dapat kita baca secara seksama. Maksud dari poin pertama, seperti yang telah kita lihat, kebudayaan juga merupakan suatu proses. Hal ini berarti antara pribadi dan kebudayaan terdapat suatu dinamika. Tentunya dinamika tersebut bukanlah suatu dinamika yang otomatis, tetapi yang muncul dari aktor dan manipulator dari interaksi tersebut, yaitu manusia. Nah, maksud dari poin kedua adalah keterarahan perkembangan tersebut tentunya tidak terjadi di dalam ruang kosong, tetapi dalam suatu masyarakat manusia yang berbudaya. Dalam poin ketiga, mengapa imajinasi? Karena imajinasi seseorang akan dapat diperoleh secara langsung dari lingkungan kebudayaannya. Manusia tanpa imajinasi tidak mungkin mengembangkan kepribadiannya. Hal ini berarti apabila seseorang hidup terasing seorang diri dari nol di dalam perkembangan kepribadiannya. Bayangkan bagaimana kehidupan kebudayaan manusia apabila setiap kali harus dimulai dari nol. Dalam poin keempat, tentunya manusia itu dapat saja menentang tujuan hidup yang ada di dalam masyarakatnya. Namun demikian, itu berarti seseorang akan melawan arus di dalam perkembangan hidupnya. Yang paling efisien adalah dia secara harmonis mencari keseimbangan antara tujuan hidupnya dengan tujuan hidup dalam masyarakatnya. Maksud dari poin kelima, baik waktu yang dekat maupun tujuan dalam jangka waktu yang panjang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup di dalam suatu masyarakat. Maksud dari poin keenam adalah berkaitan dengan keberadaan tujuan di dalam pengembangan kepribadian manusia. Dapatlah disimpulkan bahwa proses belajar adalah proses yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan.
Maksud dari poin ketujuh adalah superego tersebut tidak lain adalah dunia masa depan yang ideal. Dan seperti yang telah diuraikan, dunia masa depan yang ideal merupakan kemampuan imajinasi yang dikondisikan serta diarahkan oleh nilai-nilai budaya yang hidup di dalam suatu masyarakat. Maksud dari poin terakhir adalah bersama-sama dengan ego beserta ide, keduanya merupakan energi yang ada di dalam diri pribadi seseorang. Uraian kedua adalah penerusan kebudayaan. Satu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Mengenai masalah ini, marilah kita cermati lebih jauh. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan, kepribadian bukanlah semata-mata hasil tempaan dari kebudayaan. Manusia atau pribadi adalah aktor dan sekaligus manipulator kebudayaannya. Dengan demikian, kebudayaan bukanlah suatu entiti yang statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus berubah. Untuk membuktikan hal tersebut, marilah kita lihat variabel-variabel transmisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Fortes Konjoroningrat 1991. Di dalam transmisi tersebut, kita lihat 3 unsur utama, yaitu unsur-unsur yang ditransmisi, proses transmisi, dan cara transmisi. Unsur-unsur kebudayaan manakah yang ditransmisi? Mari kita lanjutkan ke uraian yang ketiga, yaitu transmisi kebudayaan. Variabel-variabel transmisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Fortes terdapat 3 unsur utama, yaitu unsur-unsur yang ditransmisi, proses transmisi, dan cara transmisi. Unsur-unsur kebudayaan yang ditransmisi yaitu yang pertama adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup, serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan sosial yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota di dalam masyarakat tersebut. Berbagai sikap serta peranan yang diperlukan dalam dunia pergaulan. Yang ketiga adalah proses transmisi meliputi proses-proses imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Imitasi adalah meniru tingkah laku dari sekitar, karena manusia adalah aktor dan manipulator dalam kebudayaannya. Cara mentransmisikannya yaitu dengan 2 bentuk. Yang pertama adalah peran serta. Cara transmisi dengan peran serta diantara lain adalah dengan perbandingan. Demikian pula peran serta dapat berwujud ikut serta dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah bimbingan. Bentuk bimbingan dapat berupa instruksi, persuasi, rangsangan, dan hukuman. Dalam pelaksanakan bimbingan tersebut melalui pranata-pranata tradisional seperti inisiasi, upacara-upacara yang berkaitan dengan tingkat umur, sekolah agama, dan sekolah formal yang sekuler. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.